Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aspuri Fai Baksin. Kali ini saya akan menyampaikan materi produksi film pendek yang kelima tentang komposisi. Bicara tentang komposisi, tentunya kita juga akan berkaitan dengan yang disebut continuity dan garis imajiner. Karena apa? Karena nanti ketiga hal ini saling berhubungan antara komposisi, garis imajiner, dan juga continuity, garis imajiner, dan komposisi. Ya, baiklah, awal kita akan bicara tentang komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi adalah menempatkan objek di satu gambar itu secara proporsional. Tentunya pendekatannya adalah pendekatan artistik gitu ya. Meskipun dalam perkembangannya aspek komposisi ini mengalami berbagai perubahan. Dalam arti di film-film yang bersifat eksperimental, para campers itu melakukan hal yang disebut dengan improvisasi. Jadi artinya dia keluar dari pakem-pakem yang sebenarnya atau pakem yang sudah ada sebelumnya. Nah, tentunya kita bisa lihat di beberapa film Korea, film Jepang, film China juga sama seperti itu. Jadi mereka terkadang membuat satu komposisi yang memang aneh ya di kalangan kita yang memang belum terbiasa dengan komposisi seperti itu. Baiklah, saudara sekalian, mahasiswa saya yang saya cintai. Pertama, dalam kaitannya dengan komposisi, kita akan membagi komposisi itu dalam 3 hal. Pertama adalah headroom. Yang kedua namanya newsroom. Dan yang ketiga namanya looking space. Jadi kita singkat, kalau headroom itu H, kalau newsroom itu N, dan kalau looking space itu L. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Headroom. Apa yang dimaksud dengan headroom itu sih? Jika juru kamera membidik sebuah objek dengan ukuran medium shoot, maka objek harus proporsional. Yakni kepala bagian atas dengan batas frame itu harus diatur tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika headroom terlalu tinggi, maka objek nanti akan terkesan menggantung. Bila headroomnya terlalu rendah, bisa jadi objek seolah terpotong. Tapi untuk objek dengan ukuran big close up atau extreme close up, tentunya aturan headroom ini tidak berlaku ya. Karena aturan headroom ini akan berlaku jika ukuran gambarnya atau frame size-nya itu paling tidak ukuran close up gitu ya, sehingga ada batas antara kepala dengan frame. Nah, ini yang disebut dengan headroom. Ya, oke. Anda bisa lihat gambarnya ya, contoh dari headroom yang normal. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang newsroom. Newsroom diartikan sebagai jarak pandang seseorang terhadap objek lainnya, baik ke kiri maupun ke kanan. Komposisi ini tentunya dikemas untuk mendapatkan gambar yang menarik. Karena dengan newsroom berarti seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang atau benda lainnya. Ya, aturlah gambar sedemikian rupa sehingga newsroom tidak terlalu banyak atau sedikit. Harus betul-betul proporsional sesuai dengan kaidah interaksi. Jadi maksudnya jika kita mengeshoot satu objek, tentunya kita harus menyisakan batas pandang gitu ya di sini. Ini namanya newsroom. Jadi ketika kita mendapatkan gambar seorang sedang melakukan dialog, tentunya newsroom itu harus dikasih jarak sehingga nanti ketika kita mengambil pihak lain, tentunya ada newsroom juga sehingga nanti akan terjadi interaksi antar newsroom itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan newsroom ya. Anda bisa lihat ilustrasi gambarnya. Tentunya membuat newsroom juga harus imbang, artinya jangan terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Tentunya kita menggunakan ukuran yang normal saja.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke looking space. Orang sedang berlari atau berjalan selalu menyisakan ruang di depan atau arah seseorang yang sedang bergerak ke depan tersebut. Ruangan di depan orang yang lagi berlari atau berjalan itulah yang sering disebut dengan looking space. Sementara bagian belakangnya kita sebut sebagai back space. Oke. Untuk menentukan looking space yang proporsional, prinsipnya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit. Karena umumnya objek bergerak, maka juru kamera harus mengikuti gerakan objek sampai betul-betul mendapatkan komposisi yang sempurna. Nah, itu yang disebut dengan yang disebut dengan looking space ya. Nanti Anda bisa lihat ilustrasinya. Nah, ketiga hal itulah yang menentukan apa yang disebut dengan komposisi. Tentunya kaidah lain kaitannya itu hampir sama dengan aspek fotografi. Misalnya ada yang disebut dengan ukuran rule of third, jadi ukuran sepertiga bagian. Jadi artinya kita menempatkan objek itu di sepertiga bagian layar, ya. Nanti Anda bisa lihat ilustrasinya. Kemudian komposisi lain Anda harus perhatikan soal background, ya. Terkadang background itu mampu mempengaruhi kualitas gambar, ya. Dengan background yang kadang-kadang tanpa terasa itu mampu merusak video atau gambar kita, itu tentunya harus segera dihilangkan. Makanya ingat, kamera itu fungsinya tidak hanya sekedar tadi ya membidik, tapi juga tadi memonitor ya, menganalisis bagian yang memang akan kita perlukan dalam sebuah film. Nah, itulah yang sering disebut dengan aspek komposisi. Jadi kita mengemas komposisi itu harus demikian rupa sehingga hasilnya menarik. Karena apa? Karena bicara tentang film tentunya kita bicara tentang aspek artistik, aspek keindahan. Selain itu, aspek keindahan yang kita kedepankan juga aspek yang disebut dengan logika sinematik gitu ya. Jadi logika sinematik itu artinya bagaimana sebuah gambar video itu dikemas supaya orang yang menonton itu masuk logika gitu. Misalnya tentang looking space ya. Dengan kita memberi jarak adegan orang berjalan itu lebih panjang daripada backspace-nya, itu logikanya supaya orang itu berjalan itu tidak menabrak yang namanya batas frame. Tapi kalau looking space-nya tidak ada atau katakanlah misalnya minim, itu seolah nanti orang itu akan menabrak. Nah, itu tentunya konsep dasarnya. Meskipun yang saya bilang tadi bahwa terkadang seorang camper, seorang sineas itu membuat suatu inovasi atau improvisasi. Jadi perkembangan ilmu tentang film ini tidak bisa dibatasi, sehingga akan ada inovasi-inovasi lain yang memang bisa jadi merupakan eksperimen dari para sineasnya. Mungkin itu saja dari saya, oke ya. Jadi kita akan sambung mengenai apa yang disebut dengan garis imajiner dan continuity. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.